Megatown. Siang menjelang sore itu tampak Cynthia sedang menginstruksikan sesuatu kepada Jessica, Jimmy, Evander dan Simon tentang rencana mereka untuk menyerbu ke Villa Patrick di Bukit Metro, Metro City. Semua perencanaan telah matang saat ini dan masing-masing di antara mereka telah sepakat dengan tugas yang diberikan oleh Cynthia. Sementara itu di Villa Patrick, tampak Robin sangat gelisah sendirian di villa itu. Sejak kemarin dia menunggu kabar dari Cynthia tentang pelaksanaan rencana yang telah mereka atur dan mereka sepakati bersama. Namun sampai saat ini, Cynthia masih belum menghubungi dirinya. Ini yang membuat Robin menjadi gelisah. Tepat ketika dia sedang ingin menghidupkan televisi, tiba-tiba ponselnya berdering. Dan dengan sangat bersemangat Robin melangkah ke arah ponselnya berdoa semoga saja yang menelepon itu adalah Cynthia. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Bagai kata pepatah, ternyata apa yang dihatapkan oleh Robin menjadi kenyataan ketika dia melihat ke layar ponsel di sana tertera nama si pemanggil ternyata adalah Cynthia. Robin buru-buru mengusap layar untuk menjawab panggilan telepon tersebut dan, "Halo Cynthia. Lama sekali kau menghubungiku. Aku sudah tidak sabar menunggumu." Kata Robin begitu panggilan itu terhubung. "Mengapa begitu terburu-buru Robin? Apakah semuanya sudah kau persiapkan?" Tanya Cynthia. "Persiapan apa yang kau maksud Cynthia?" Tanya Robin heran. "Maksudku begini. Apakah orang tua itu ada di rumah saat ini? Jika ada, maka kau harus menahan orang tua itu untuk tidak keluar dari villa. Kami akan berangkat sebentar lagi untuk menjemputmu di Metro City." Kata Cynthia. Sangat disayangkan Cynthia, bahwa saat ini orang tua itu sedang mengurus bisnisnya. Kemungkinan dia akan kembali sore ini atau besok siang ke villa. Kata Robin. "Wah, bagaimana ini? Apakah kau tidak bisa meneleponnya untuk kembali? Kau bisa beralasan bahwa kau sedang sakit atau apalah." Kata Cynthia dengan nada kecewa. "Mana aku bisa? Kau tahu sendiri semenjak aku kembali ke villa ini, aku seperti tidak dianggap lagi. Beruntung bagiku aku tidak diusir dari villa ini." Kata Robin. "Jika begitu, kita tunda saja membawa MU ke Megatown. Ini karena jika tidak bisa membunuh orang tua itu, rencana ini tidak akan sempurna." Kata Cynthia. "Aku tidak bisa menunggu lagi, Cynthia. Jika kau mau, maka hari inilah saatnya. Jika tidak, maka aku akan memberikan informasi kepada Jerry tentang kekuatan MU dan kau akan hancur di tangan anak itu. Saat ini aku adalah kunci bagi kedua belah pihak. Pilihan ada di tangan MU." Kata Robin mengancam. "Baiklah. Walau sedikit meleset dari rencana, tapi tidak apa-apa. Kau bisa bersiap-siap sekarang. Aku akan menjemputmu. Jangan lupa untuk membuat para pengawal villa itu mabuk. Ini akan mempermudah kami melumpuhkan mereka." Kata Cynthia. "Oke. Kau jangan khawatir. Aku akan membuat mereka mabuk hari ini." Kata Robin lalu segera mengakhiri panggilan. Sama seperti Cynthia menelepon Robin, Jessica juga saat ini menelepon Tuan Sham dan memberi kabar bahwa mereka akan berangkat ke Metro City untuk menyerang Villa Patrick dan berpura-pura menculik Robin. Draco yang saat ini sedang bersama dengan Tuan Sham mulai merencanakan pencegatan di jalan sepi menuju ke Bukit Metro. Hal ini mereka lakukan untuk mencegat Tuan Patrick dan menghalanginya agar tidak kembali dulu ke villa itu sampai orang-orang suruhan dari Megatown selesai dengan rencana mereka. "Ayo Sham. Kita sudah tidak banyak waktu lagi." Kata Draco segera berdiri dari kursinya. "Iya. Sekarang aku harus memberitahu kepada 4 orang anak buahku yang ditempatkan di condominium untuk merekam semua yang terjadi nanti di sana." Kata Tuan Sham. Setelah dia selesai mengirim pesan kepada anak buahnya di condominium Bukit Metro, mereka berdua pun akhirnya bergegas meninggalkan rumah mewah Tuan Sham ini sambil diikuti oleh puluhan anak buah Tuan Sham sendiri. "Draco, apa kita tidak harus memberitahu terlebih dahulu kepada Tuan Muda tentang hal ini?" Tanya Tuan Sham. "Tidak perlu. Kita lanjutkan saja sesuai rencana. Setelah kita berhasil menghalangi Tuan Eren kembali ke villa, baru kita memberi kabar kepada Jerry." Jawab Draco. "Baiklah. Saatnya kita menyebar." Kata Tuan Sham dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk bersembunyi di sekitar jalan sepi itu dan menempatkan 2 orang di pinggir jalan seolah-olah mobil mereka sedang rusak.
Beberapa lama setelah itu, mata-mata yang dikirim oleh Tuan Syam memberitahu bahwa Tuan Aaron Patrick beserta beberapa pengawalnya telah bergerak kembali dari kantor Patrick Group menuju ke Bukit Metro. Benar saja. Setelah agak lama menunggu, kini tampak mobil Mercedes-Benz S-Class sedang melaju dengan kecepatan tidak terlalu laju mengarah ke arah anak buah Tuan Syam yang berpura-pura sedang memperbaiki mobil mereka. Tepat ketika mobil target sekitar 20 meter lagi dari mereka, tampak ban mobil yang rusak itu menggelinding di tengah jalan sehingga menghalangi rombongan Tuan Aaron Patrick yang akan mengambil jalan tersebut. Suara ban direm kini memekakkan telinga karena sang sopir yang mengemudikan kendaraan membawa Tuan Aaron Patrick ditemani oleh James kepala pelayan keluarga itu menginjak rem secara mendadak membuat Tuan Patrick seperti terdorong ke depan dan hampir saja wajahnya terantuk bagian kursi sang sopir. "Ada apa kau menginjak rem secara mendadak?" tanya James kepada Pak Sopir. "Maaf Tuan James. Ada mobil mogok di depan dan tiba-tiba ban mobil mereka menggelinding menghalangi jalan kita," kata Pak Sopir tersebut. Beberapa saat berselang, tampak 8 lelaki berbadan besar keluar dari dalam mobil di belakang mobil Tuan Patrick kemudian menghampiri anak buah Tuan Syam. "Ada apa dengan mobil kalian? Cepat singkirkan ban mobil kalian ini. Tuanku mau lewat," kata salah seorang dari lelaki berbadan tegap itu. "Maaf kawan. Kami tidak sengaja. Ini karena kami terlalu buru-buru untuk memasang ban tersebut. Apakah kau bisa membantuku untuk mengambilkan ban tersebut?" kata anak buah Tuan Syam. "Kurang ajar sekali Anda. Apakah kau sudah bosan makan nasi padang dan semur jengkol serta teh bandrek pakai susu?" tanya pengawal rombongan itu lagi. "Sama sekali tidak bosan. Kau membuat perutku menjadi lapar. Mana ada tenaga jika perut lapar. Tolong ambilkan ban itu," kata anak buah Tuan Syam lagi. "Bangsat kau. Ternyata kau tidak bisa dikasih hati. Aku akan mengajar MU di sini," kata lelaki itu lagi. "Ada apa kalian ribut? Cepat bersihkan jalan ini agar kita bisa lewat," kata Tuan James. "Baik Tuan James," kata lelaki itu kemudian mendelik dengan geram kepada anak buah Tuan Syam. "Bagaimana? Apakah kita hajar saja?" tanya anak buah Tuan Syam yang lainnya. "Tunggu dia menungging untuk menggeser ban itu. Setelah itu tendang pantatnya. Enak saja dia bicara nasi padang, semur jengkol dan teh bandrek. Bikin aku lapar saja," kata lelaki satu lagi sambil menelan ludah membayangkan kelezatan semur jengkol itu. Begitu beberapa orang lelaki tadi merunduk untuk menggeser ban itu, tiba-tiba. Hiat. Wus. Ciat. Wadaw. Pantatku. Bruk. Tampak 2 orang lelaki itu jungkir balik ke depan begitu pantat mereka disodok dengan ujung sepatu anak buah Tuan Syam. Spontan keenam yang lainnya seperti mematung melihat teman mereka menggeliat sambil memegangi pantat mereka yang terasa sengal akibat sodokan ujung sepatu tentara yang memiliki lapisan besi di ujungnya itu. "Hei Monyong. Jangan diam saja kau. Hajar 2 ekor kunyuk itu," kata sang korban tendangan memerintahkan agar keenam temannya yang lain menghajar anak buah Tuan Syam yang menendang pantatnya. Begitu mereka diteriaki oleh temannya, anak buah Tuan Patrick yang 6 orang lagi langsung bergerak mengatur posisi untuk menyerang. Tapi sebelum itu terlaksana, tiba-tiba saja lutut mereka terasa menggigil ketika dari samping kiri dan kanan berkeluaran orang-orang berpakaian serba hitam dan menggepung mulai dari mobil yang rusak sampai ke mobil yang membawa Tuan Aaron Patrick dan James. Mati kita. Kita telah dikepung," kata mereka. Dari balik orang-orang berpakaian hitam itu, kini menyelinap 2 orang yang wajahnya sudah tidak asing lagi bagi Tuan Aaron dan James. Mereka adalah Draco dan Tuan Syam. Kehadiran 2 pentolan pencabut nyawa di Metro City ini membuat 8 anak buah yang mengawal Tuan Aaron Patrick terkencing-kencing di celana. Sama halnya dengan 8 anak buahnya, Tuan Aaron juga tidak kalah kagetnya. Tidak ada silang sengketa antara dirinya dengan Jerry William. Namun mengapa anak buah tuan muda keluarga Smith dan William itu mencegat perjalanannya? "Kalian tidak perlu takut. Aku tidak ingin menyakiti siapa-siapa. Asal kalian tidak bertindak bodoh, maka kalian akan baik-baik saja," kata Tuan Syam. "Draco, Syam. Apa maksud MU dengan mencegat perjalananku ini?" tanya Tuan Aaron Patrick dengan marah. "Maafkan kami Tuan Besar Patrick,"
Kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Muda kami untuk mengamankan Anda agar tidak menjadi target dari orang-orang Megatown. Jawab Tuan Sham. Orang-orang dari Megatown? Apa maksud MU? Tanya lelaki tua itu tidak mengerti. Ketahuilah bahwa anak durhaka Anda yang bernama Robin itu telah merencanakan pembelotan kedua kepada Anda, Tuan. Kata Tuan Sham lalu menceritakan semua kepada Tuan Besar Aaron Patrick. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Baru saja dia berubah ingin menjadi orang baik. Tuan Besar, semuanya akan terjawab tidak lama lagi. Mohon Anda untuk mengikuti kami. Kata Tuan Sham lalu mempersilahkan Tuan Besar Aaron Patrick untuk mengikuti Tuan Sham dan Draco menuju ke mobil mereka yang tersembunyi. Tidak ada pilihan bagi Tuan Besar Patrick dan pembantunya Tuan James selain mengikuti keinginan dari dua pentolan terkuat di Metro City itu. Kalian semua, bawa setiap satu orang dari mereka ke dalam mobil. Dan kawal terus jangan ada seorang pun yang bisa lolos dari penjagaan kalian sampai masalah ini benar-benar jelas. Kata Tuan Sham kepada anak buahnya. Lalu anak buah Tuan Sham pun setiap 3 orang mengambil satu dari pengawal Tuan Besar Patrick dan berangkat menuju ke utara Bukit Metro markas besar Tuan Sham. Begitu semuanya sudah selesai, Tuan Sham lantas mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jerry. Halo Tuan Sham. Tuan Muda. Perintah dari Anda sudah kami jalankan. Saat ini Tuan Besar Aaron Patrick berada bersama kami. Kata Tuan Sham melaporkan. Bagus. Anda bisa membawa Tuan Besar Aaron Patrick tersebut bersama dengan Anda. Tunggu kedatangan orang-orang suruhan Fardi dari Megatown dan tunjukkan kepada Tuan Besar itu bagaimana kelakuan putra bangsatnya itu mengelabui mata tuanya. Baik Tuan Muda. Perintah Anda akan saya laksanakan bersama dengan Draco. Kata Tuan Sham. Ya sudah jika begitu. Aku akan menemui sahabat-sahabatku di Hotel Mutiara untuk berangkat ke rumah sakit tempat Ivan dirawat. Ingat untuk merekam video dan kirimkan kepadaku nanti. Aku akan membuat kejutan untuk Ivan. Ini karena Robin pasti akan menjelek-jelekan aku di hadapan Ivan untuk mengadu domba antara aku dan anaknya itu. Maka jika itu terjadi, aku akan memiliki bukti atau Anda sendiri yang akan membawa langsung Tuan Besar Aaron Patrick menemui aku dan Ivan di rumah sakit. Kata Jerry. Begitu juga boleh. Baiklah Tuan Muda. Aku akhiri dulu panggilan ini. Menurut perhitunganku, orang-orang dari Megatown pasti sudah dekat. Kata Tuan Sham. Silahkan Tuan Sham. Jaga jarak dan katakan kepada anak buah Anda agar jangan melakukan tindakan apapun. Kalian cukup memperhatikan saja seperti apa cara main mereka ini. Sita juga ponsel milik Tuan Besar Aaron dan orang-orangnya agar tidak ada yang mengirim informasi kepada Robin atau para pengawal villa itu. Aku tidak ingin Robin curiga dan membatalkan rencananya ini sehingga membuat aku harus menunggu lagi untuk membunuhnya. Kata Jerry. Saya laksanakan Tuan Muda. Kata Tuan Sham lalu mengakhiri panggilan tersebut. Black. Sita semua ponsel milik 8 anak buah Tuan Besar Aaron Patrick. Jangan biarkan mereka dapat mengirim informasi kepada Robin atau para pengawal di Villa Patrick. Kata Tuan Sham mengirim pesan suara kepada Black. Siap Tuan. Jawab Black singkat. Sudah beres. Ayo kita berangkat, Draco. Ajak Tuan Sham. Oke. Silahkan Anda masuk ke mobil dan duduklah dengan tenang, Tuan Besar dan Tuan James. Kata Draco dengan nada dibuat seramah mungkin. Setelah semuanya memasuki mobil, Draco pun memecut laju mobil tersebut meninggalkan lokasi tadi dengan mengambil jalan memutar menuju Villa Patrick untuk mengintai apa yang akan terjadi.